Shalom, shalom. Welcome back to my channel William Ngedit lagi bareng William Ngedit. Sorry. Salah channel ya. Oke, sorry. KGC. On fire. On fire-nya telat. Sekali lagi. KGC. On fire. Mantap sekali. Hareva, gimana? Aman? Sehat? Waduh, lagi minum, sorry, kesedaran. Sedap. Sheila Kapo, Via, mukanya mana? Wis, cantik-cantik sekali kalian. Nah, jempolnya doang si Via. Luar biasa. Oke, sehat-sehat semua ya. Sukacita juga sore ini. Puji Tuhan, kita dikasih kesempatan lagi sama Tuhan untuk KGC meskipun secara online, tapi yakin dan percaya hadirat Tuhan, jamahan Tuhan itu nggak terbatas oleh ruang dan waktu. Oke? Jadi sebelum kita mulai ibadah, siapin hati dulu, fokus. Kalau misalnya ada kopi, boleh kopi di depan, tapi nggak usah ngopi keluar, nggak usah kesana kesini, di situ aja, di sini aja. Oke guys, kita mau mulai. Sebelum kita mulai, kita akan doa dulu yang dipimpin oleh Gloria. Silakan Gloria. Oke guys, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, puji dan syukur Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk segala kasih dan penyertaan-Mu Bapak. Kau boleh temukan kami kembali ya Tuhan untuk memulai setiap ibadah KGC hari ini ya Bapak. Biarlah ya Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapak dimanapun kami berada ya Tuhan. Mereka kami hanya online ini ya Bapak, tapi kami bisa merasakan kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah ya Bapak, setiap firman yang boleh tertabur ya Tuhan itu bisa menjadi rema untuk setiap kami ya Bapak, dan kami menangkap sesuatu yang baru lagi ya Tuhan, menyegarkan setiap hati dan pikiran di jiwa kami ya Bapak. Kau yang boleh berkati juga teman-teman yang belum join hari ini ya Bapak, untuk bisa segera join ya Tuhan. Dan biar ya Bapak, Kau sertai dari awal hingga akhirnya Bapak, beserta jaringan yang kami gunakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke guys, selamat beribadah. God bless. Where will I run but to the throne of mercy? Where will I kneel but at the cross of grace? How great the love, how strong the hand that held us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carry us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I
Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang ke Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit bertahta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau. Ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya Engkau. Ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kami boleh melihat mujizat. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang memberikan kami masa depan yang cerah. Kami percaya Tuhan Engkau dahsyat bagi kami. Saat sore hari yang indah ini Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Kami boleh Tuhan kembali untuk boleh menyembah Tuhan, dan kami boleh merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu ya Tuhan, dan biarlah pikiran kami diterangi dengan pikiran Kristus, dan biarlah damai sejahtera daripada Tuhan mengalir bagi kami pada saat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi terang bagi kami, menjadi jawaban bagi kami pada saat sore hari yang indah ini. Dan setiap kami boleh dipuaskan Tuhan, dan kami boleh dikenyangkan oleh firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Bapa, taruhkan perkataan-Mu Tuhan atas kulit bibir hamba-Mu. Dan semua kami yang di tempat ini Tuhan, di dalam Zoom pada sore ini Tuhan, kami semua dalam berkat kemurahan Tuhan. Inilah doa kami bagi Engkau Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom semuanya. Buka Shalom, mic-nya. shalom. 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 Woi, apa kabar? Apa kabar semuanya? Luar biasa. Semuanya abang. Wih, abang keren potong rambut. William. Wais. Ya, kemarin Ya, shalom. William, Glory, Febe. Shalom Monica, Christina. Shalom Jessica, Nona. Shalom Reva. Apa kabar? Luar biasa. Siapa lagi nih? Shalom. Siapa nih? Via. Shalom Rachel. Shalom Ethan. Shalom Merlin. Luar biasa. Pujiannya mantap banget. Shalom Marcel. Dan shalom semuanya ya. Luar biasa. Salam sehat semuanya. Biar kita semua dalam perlindungan Tuhan. Biar semua kita diberkati Tuhan. Teman-teman, hari ini kita bicara soal grow. Kalau kita bisa ngomong grow itu ya bertumbuh ya. Jadi kita ini bulan 3 ya. Jadi bulan 3 dari bulan pertama di Januari itu kita itu bicara tentang nurture ya. Nurture ya kan. Kemudian itu health, dan kemudian itu hari ini grow. Nah, kalau yang di nurture itu diambil dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dengan isi firman Tuhannya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dan bulan 2 itu tentang health, diambil dari Titus ya teman-teman. Titus 1 ayat 13, kesaksian itu benar karena tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Nah, hari ini kita bertemakan tentang grow. Di mana grow pada hari ini kita diambil dalam Efesus 4 ya teman-teman. Efesus 4 ayat 14 sampai dengan 15 ya. Saya akan bacakan teman-teman. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, ya kan? Dari tadi nurture, hold, habis itu kita grow, ya kan? Di sini Efesus 4 ayat 14 sampai 15, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ya, kalau kita mau dibaca, kalau dibaca dalam yang teks Efesusnya itu, Efesus 4 itu tuh tentang kesatuan hati ya, ada tubuh, ada tangan, ada mata, ada segala macam. Tapi kita dalam teks untuk reproduction pada hari ini kita tuh ngambil tentang gini loh teman-teman. Sadar nggak sadar sekarang teman-teman, kalau misalnya nih kita itu nggak punya pengenalan akan firman Tuhan teman-teman, itu sekarang tuh bahaya banget ya teman-teman ya. Banyak pengajaran-pengajaran di luar sana ya kan, yang gimana ya, yang memaksakan kehendak gitu loh. Jadi istilahnya tuh kalau teman-teman tentang pernah dengar tentang hyper grace ya kan, tentang hyper grace dikatakan di situ bahwa sekali diselamatkan selama-lamanya selamat gitu loh. Padahal di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai dengan yang ke-15 teman-teman, itu kita harus kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan kasih. Jadi kita nggak bisa istilahnya ya karena kita udah selamat ya kan, udah kita dibilang kita tuh udah diselamatkan Tuhan, ya udah kita bebas aja mau buat dosa, bebas aja kita mau bikin apa yang mendukakan hati Tuhan gitu ya kan. Karena dikatakan ada hyper grace, itu pengajaran nggak alkitabiah banget gitu loh. Memang Tuhan kasih, tetapi ya istilahnya ya kalau kita ya sembrono hidup kita ya namanya kebenaran yang pada akhirnya itu memperoleh keselamatan yang kekal itu cuma mimpi doang gitu loh. Jadi keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu kita harus perjuangkan gitu loh. Jadi misalnya
Kita harus benar-benar yang memang ya berjuang di dalam hidup kita. Selama kita masih hidup, kita berjuang, berlomba untuk kita bisa apa? Untuk kita bisa dibenarkan Tuhan, untuk kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dikatakan kejarlah kekudusan, kejarlah kebenaran akan firman Tuhan. Jadi kita tuh harus gimana? Harus yang namanya ya tadi mengerjakan keselamatan kita tuh sehari-hari, teman-teman. Jadi itu sesat banget, hyper grace. Jadi sekali diselamatkan, selama-lamanya selamat. Yes, benar gitu loh. Ada cerita tentang kayak Mesir, teman-teman, ya kan? Mesir itu Israel itu di tanah Mesir, ya kan? Musa menyelamatkan orang Israel keluar dari Mesir, ya kan? Tapi keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel pada saat mereka di padang, waktu mereka 40 tahun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka nggak mengerjakan keselamatan yang benar-benar di sana gitu loh. Jadi istilahnya ya tadi mereka ya istilahnya tuh ya tadi binasa oleh karena kesalahan mereka gitu loh. Padahal mereka sudah diselamatkan. Terus juga teman-teman gini, ada juga kalau misal teman-teman di luaran sana juga ada misalnya persepuluhan itu katanya itu buku untuk fakir miskin, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang yang orang yang membutuhkan gitu loh. Yes, kita memang harus jadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita harus jadi berkat untuk orang-orang yang miskin, yang membutuhkan pertolongan. Tetapi bukan dari perpuluhan yang sudah kita terima. Kita kembali ke firman Tuhan lagi. Saya nggak ada istilahnya di tempat, nggak ada pesan sponsor atau istilahnya abang mungkin dipesan gembala. Enggak sama sekali. Kita back to Bible, kita kembali ke Alkitab gitu loh. Jadi kita bisa punya penghasilan, kita bisa menghasilkan berkat Tuhan dalam hidup kita, ya kasih persepuluhannya sama Tuhan, jangan lu simpan, itu milik Tuhan gitu loh. Jangan nanti istilahnya kita mungkin membela diri gitu loh. Aku aja kurang bang, segini bang gitu loh. Ngapain ya istilahnya kalau kita mau join, yes, let's join gitu kan, let's join akan firman Tuhan, kita ikut akan firman Tuhan gitu loh. Gitu. Terus itu istilahnya banyak loh. Ada juga seperti ini dibilang persepuluhan itu untuk untuk orang tua kita katanya. Persepuluhan itu untuk orang tua kita yang memerlukan. Ya kita back lagi ke Alkitab, kita back lagi ke kita orang tua. Ya persepuluhan orang tua ya kita beri untuk orang tua, bukan istilahnya bukan untuk kita, tapi itu untuk Tuhan gitu loh teman-teman. Nah, terus apalagi teman-teman yang lagi di pengajaran yang istilahnya ini, kalau misalnya nih kita nggak kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan digoncangkan. Apalagi teman-teman LGBT, teman-teman, saya kapan hari ada juga dikirimin sama kakak saya gitu loh. Jadi istilahnya tuh mereka tuh kayak di Indonesia tuh mereka kayak melakukan kayak pembenaran gitu loh, pembenaran atas mereka. Tolong please jangan hakimi kami gitu loh. Karena penghakiman itu haknya Tuhan. Jadi supaya kamu nggak dihakimi, mereka sampai ambil ayat firman Tuhan loh dalam Matius 7 ayat 1, janganlah engkau menghakimi supaya kau jangan dihakimi gitu loh. Mereka sampai ngomong seperti itu gitu loh. Dikatakan bahwa ya tadi LGBT itu ya memang ya gimana ya, kita nggak bisa bilang itu tuh yang sesuai Alkitab, karena Alkitab sendiri itu sangat-sangat Alkitab sangat-sangat menentang teman-teman tentang LGBT. Kalau teman-teman ingat ya kan, itu tentang Sodom dan Gomora. Kenapa sampai Sodom dan Gomora itu dihancurkan? Karena di sana itu ya tadi istilahnya itu sudah nggak kenal lagi gitu loh, yang namanya Adam dan Hawa nggak kenal. Mungkin di sana yang kenal sana Adam dan Bambang, mungkin seperti itu ya kan, atau mungkin Hawa dan Hiwi, mungkin seperti itu. Jadi nggak ada gitu loh yang ya istilahnya tuh yang kalau Alkitab bilang tuh yang normal gitu loh. Jadi istilahnya Sodom dan Gomora itu dihancurkan oleh karena apa? Karena ya tadi mungkin di sana tuh ada homoseksual, ya macam-macam lah, ada homoseksual lah, ada istilah manusia dengan binatang lah, ada istilahnya tuh yang ya pokoknya istilahnya tuh yang mendukakan Tuhan ya. Jadi mereka mencari pembenaran teman-teman, mencari pembenaran bagaimana LGBT itu bisa diterima di masyarakat, bagaimana LGBT itu bisa diterima di negara. Ingat teman-teman, firman Tuhan tuh bilang, hendaklah engkau
berkembang biak. Hendaklah engkau beranak cucu. Kita nggak bisa beranak cucu kalau kita istilahnya tuh plus sama plus. Kita nggak bisa gitu loh, nggak bisa. Gimana kita mau berketurunan untuk mengaminkan firman Tuhan? Hendaklah kamu berkuasa, have dominion. Kalau semisalnya istilahnya ya kan Adam dan Bambang gitu ya kan, atau Adam dan Hawa dan Hiwi, nggak bisa gitu loh ya kan. Itu sudah melakukan kayak pembenaran dan istilahnya please loh, anuin kami loh, istilahnya tuh loh, hormati kami punya privasi seperti ini gitu loh. Dan mungkin teman-teman kan karena melihat hal yang seperti itu mungkin akan jadi gimana ya, akan menjadi sepertinya that's normal. No, itu nggak normal teman-teman. Karena Alkitab katakan beranak cuculah gitu loh, dan membangun keturunan. Kalau kita ya kan, kalau kita nggak membangun, kalau kita nih istilahnya nggak Alkitabiah ya kan, kembali ke Alkitab, itu ngeri banget teman-teman. Di sini saya akan baca teman-teman di dalam Timotius 1 ayat 10 teman-teman. Saya akan bacakan teman-teman 1 Timotius 1 ayat 10, supaya kita sama-sama ya tadi tentang grow, kita bertumbuh. Nanti akan kembali lagi saya teman-teman. Jadi dalam 1 Timotius 1 ayat 10 mengatakan seperti teman-teman, bagi orang cabul, nah, dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Jadi pemburit itu teman-teman itu nggak itu sangat mengerikan. Nah, Roma 1 lagi teman-teman, Roma 1, saya akan bacakan teman-teman, Roma 1, supaya kita istilah itu grow di dalam iman kita di dalam Tuhan, ya kan. Roma 1 ayat 25 sampai dengan 27 teman-teman. Dikatakan di sini, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya, karena itu Allah menyerahkan mereka. Sebentar teman-teman, saya salah nih teman-teman. Pokoknya pada gini, isinya itu ini ayat 26-nya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berakhir mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi istilahnya sesat gitu loh ya kan, itu sesat. Dan ibaratnya tuh kalau misalnya kita nggak tahu akan firman Tuhan, kita akan apa teman-teman, kita akan sesat gitu loh, sesat. Dan saya ngomong gini teman-teman supaya istilahnya seandainya nih teman-teman berjumpa atau istilahnya itu melihat hal itu, mungkin ya kita sih jangan kita aminin gitu loh, karena mereka berusaha untuk diterima gitu loh, mereka berusaha untuk diterima di komunitas gitu loh. Apalagi teman-teman yang dalam Alkitab itu yang rupa-rupa pengajaran yang palsu ya teman-teman, tentang ini teman-teman, tentang cinta uang. Sekarang ini jujur kalau saya mau bilang, sekarang ini ya Alkitab itu kayak gimana ya, saya mau bilang bahwa Alkitab itu sepertinya kayak bukan kaya sih ya, mungkin Alkitab itu mengatakan bahwa pada akhir zaman manusia itu akan cinta uang gitu loh. Betul, kita mau bilang bahwa uang itu adalah apa yang mau bilangnya, uang bukan segala-galanya, tapi memang segala-galanya kita memang perlu uang gitu loh. Dalam artian istilahnya kita tuh jangan jadi cinta uang, karena dalam Timotius 6 ayat yang 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman
dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi istilahnya ya tadi kan ada orang mengatakan bahwa ya boleh kita mencari uang, tapi jangan sampai kita tuh jadi hamba uang, cinta uang sama sekali ya kan. Jadi istilahnya ya memang istilahnya gini, Tempulu masih muda, ya kan, Tempulu masih muda, ayo benar-benar kita cari uang gitu loh, ya kan. Ya benar, itu nggak salah selama itu seimbang gitu loh, selama itu seimbang dan jangan sampai istilahnya di dalam hidup kita tuh uang itu menjadi Tuhan gitu loh. Jadi istilahnya kita jadi hamba uang, jadinya kita jadi ibaratnya tuh segala sedikit-sedikit berbau harus uang gitu loh, padahal nggak harus gitu loh ya kan. Memang segalanya pelayanan perlu uang ya kan, mau kerja juga perlu uang, sekolah juga perlu uang gitu loh. Jadi istilahnya jangan kita cinta uang. Kalau kita cinta uang tadi akar dari segala kejahatan, tapi kita harus seimbang gitu ya kan, kita membutuhkan uang juga. Terus bagi teman-teman, pengajaran-pengajaran yang saat ini pengajaran-pengajaran yang saat ini yang diberikan ya kepada generasi sekarang ya tadi seperti cinta uang, habis itu cinta uang, habis itu yang LGBT. Saya bicarakan yang kayak di generasi yang lagi rame gitu loh, cinta uang ya kan, ayo ini kita harus gini nih, gaya hidup hedonis ya kan. Ini loh misalnya kayak kalau teman-teman kayak di TikTok ya kan, mungkin kalau di kayak di YouTube mungkin istilah gaya-gaya hidup mungkin istilahnya ya mobil baru cek, mungkin seperti itu, jam tangan cek, mungkin seperti itu ya kan. Itu mungkin lambat laun mungkin menjadi berpengaruh sama kita aku harus cari uang, aku harus cari uang gitu ya kan. Jadi istilahnya mentalitas kita mentalitas uang jadinya gitu loh. Padahal ya kita maksud saya kita boleh cari uang ya kan, tapi bukan jadi hamba uang. Jadi segala-galanya kita jadi kayak uang terus gitu loh. Nah, berikut lagi teman-teman, tentang rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Satu ini teman-teman, tentang Martin Luther. Jadi tentang Martin Luther, itu dia itu marah dengan orang-orang di zamannya, yang mana dia marah gara-gara apa teman-teman? Gara-gara dosa itu bisa ditukar dengan uang. Jadi kita nih dosa, misalnya nih dosa zina, atau kita mungkin dosanya dosa membunuh, mungkin seperti itu. Habis itu ya tadi ditebus dengan uang gitu loh. Jadi istilahnya tuh itu di mata Martin Luther itu sudah salah. Masa sih dosa bisa ditukar dengan uang? Masa sih dosa bisa ada nilainya hingga bisa ditukar dengan uang gitu loh. Jadi istilahnya itu adalah yang namanya penyimpangan gitu loh. Nah, kalau semisal kita nggak berakar di dalam Tuhan, kalau semisalnya nih kita nggak memiliki pengajaran akan Tuhan, dan kalau kita nggak bertumbuh, ya kan kita akan istilahnya tadi kita akan fine aja dengan keadaan yang ada. Seperti kayak semisal nih istilahnya dalam Alkitab diajarkan seorang yang namanya diaken, katanya dia harus beristri satu, habis itu dia juga nggak peminum, nggak pemabuk gitu loh, dan dia bisa ngajarkan anak-anaknya tentang takut akan Tuhan gitu loh. Alkitab juga mengajarkan, karena sekarang ini banyak hal yang mencari pembenaran. Oh boleh lo misalnya, boleh lo cerai, boleh lo istri lebih dari satu, boleh lo selingkuh, mungkin seperti itu. Tapi Alkitab itu kalau back lagi kita ke dalam Alkitab itu mengajarkan bahwa yang bisa menceraikan itu maut. Dan Alkitab juga di Perjanjian Baru mengatakan istri itu hanya satu gitu loh, nggak boleh lebih. Jadi kita harus kembali ke Bible, kembali back to Bible. Jadi teman-teman, untuk mengatasi rupa-rupa pengajaran, ya kan, untuk bisa mengatasi rupa-rupa pengajaran yang istilahnya pada saat ini menyesatkan kita,
kita harus kembali ke firman Tuhan. Kita harus kembali ke firman Tuhan. Karena kalau kita nggak kembali ke firman Tuhan, kita akan binasa dengan segala kebodohan kita. Ya kan? Ada yang mengatakan seperti ini, Yesus itu nggak disalib. Yesus itu nggak disalib, Yesus itu digantikan dengan seseorang yang menyerupai Yesus. Dan Yesus itu pergi ke Roma dan dia kawin dengan Maria. Benerkah? Gitu ya kan? Kalau kita semisalnya nggak tahu tentang firman Tuhan, kita akan menyangka, bener tuh, bener Tuhan Yesus itu nggak disalib, tapi yang disalib itu yang disamakan wajahnya, dan Yesus itu pergi ke Italia dan Yesus itu kawin dengan Maria. Itu gila lagi teman-teman. Kalau kita nggak tahu tentang Alkitab, ya kan, wah itu tambah parah. Kita akan dibodohi gitu loh. Dan banyak istilahnya tuh, sorry teman-teman, orang-orang yang istilahnya tuh yang lemah imannya mau dibodohi dengan pengajaran-pengajaran yang salah dari luar sana gitu loh. Dan itu kita harus kembali ke Alkitab. Kita harus kembali ke Alkitab. Jadi ya istilahnya ya gelap dan terang nggak bisa bersatu gitu loh. Gelap dan terang nggak bisa bersatu. Jadi firman Tuhan itu mencarilah teman yang sepadan. Jadi misalnya teman-teman, kalau misalnya gini, aku naksir dengan cowok yang beda keyakinan dengan aku, atau aku naksir dengan cewek yang beda keyakinan dengan aku, itu boleh aja nanti aku akan bawa dalam terang Kristus. Nanti aku akan bawa dia dalam kebenaran akan firman Tuhan. Yang ada teman-teman, yang ada ya kan, yang ada itu ya kan, yang ada itu ya siapa yang dibawa gitu loh. Biasanya seperti itu gitu loh. Jadi istilahnya jangan sampai kita itu seperti Alkitab bilang, katakan bahwa tema kita ini bagus banget tentang grow. Jadi mengingatkan kita kembali tentang kita harus bertumbuh. Jadi kalau semisal nih kita sudah belajar akan firman Tuhan, ya kan, kita lebih lagi mengerti akan firman Tuhan. Kita lebih lagi harus tahu akan firman Tuhan. Kalau kita nggak tahu teman-teman, banyak yang namanya pengajaran yang palsu di luar sana gitu loh. Dan ayat 15 dalam Efesus 4 ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi kita itu harus tetap berpegang. Seperti ini. Nanti kalau kita di surga, kita ada kawin mengawinkan enggak? Terus ada yang bilang, ya kan, wah susah di sana kawin dan mengawinkan. Di sana itu ada perkawinan di surga. Tapi ya istilahnya ya teman-teman, kalau kita kenal akan firman Tuhan, Alkitab bilang bahwa apa coba teman-teman? Alkitab bilang bahwa di kita pada kehidupan yang kekal, kita memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan selama-lamanya, dan tidak ada air mata di sana gitu loh teman-teman. Jadi dari segala yang saya omongkan tadi teman-teman, supaya angin pengajaran atau rupa-rupa angin pengajaran dari luar sana yang istilahnya itu sepertinya benar, kalau kita nggak tahu, ya kan, kita bisa memastikannya dengan Alkitab. Kalau Alkitab mengatakan ya, itu berarti ya, karena Alkitab berisi janji-janji firman Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa Alkitab itu adalah kekuatan Tuhan. Dan dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya firman, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita apa? Kita harus kembali kepada firman Tuhan gitu loh. Kalau soal semisalnya gini, Bang, kalonya itu Bang ada juga Bang, kalonya baptis itu harus diselamkan Bang. Itu salah tuh Bang. Itu dia dipercik Bang. Nah, itu saya kalau mau saya bilang itu adalah doktrin orang lain. Kita nggak boleh menghakimi. Tapi mereka menganggap bahwa kalau mereka dipercik, mereka sudah sama seperti dibaptis. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, ya kan, Alkitab mengatakan itu
dibaptiso. Baptis itu dari kata baptiso gitu loh. Jadi istilahnya dikuburkan. Jadi mana ada orang dikuburkan cuma dikasih tanah aja di atas. Ada nggak istilahnya orang dikuburkan habis itu debu kembali kepada debu, habis itu ambil ya kan, ambil tanah atau debu tanah, habis itu lempar ke anunya kan, ke mayatnya, masih kelihatan ya mayatnya ya kan. Tapi kalau semisalnya apa namanya dikubur tuh kan seluruh badan ya kan, seluruh badan dikuburkan, jadi nggak ada lagi yang kelihatan gitu loh. Kalau kelihatan kan jadi bau jadinya. Tapi kita juga nggak boleh seperti itu. Kita harus kembali ke Alkitab. Kita nggak boleh menghakimi orang, karena itu memang itu apa namanya, itu gambaran orang, tapi mereka benar aja gitu loh. Nah, jadi gini teman-teman, saya jadi gini teman-teman. Jadi untuk ya kan, untuk bagaimana supaya kita nih bertumbuh ya kan, supaya kita nih bertumbuh teman-teman, kita itu pertama harus kembali ke Alkitab, back to Bible teman-teman, back to Bible. Kita harus kembali ke Alkitab, kita harus mencari kebenaran dari Alkitab, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Terus itu yang kedua teman-teman adalah hiduplah di dalam komunitas yang baik teman-teman. Hiduplah dalam komunitas yang baik. Kalau komunitas kita buruk ya kan, kalau komunitas kita itu nggak sehat, kita akan kita akan terperosok dengan komunitas yang apa namanya, yang buruk tadi. Karena Alkitab itu bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Terus itu juga Alkitab katakan bahwa jangan kamu bergaul dengan orang yang suka marah, karena kamu akan terkena imbasnya juga, jadi pemarah juga nanti kita. Jadi maksudnya tuh pergaulan itu penting dijaga teman-teman. Habis itu apalagi teman-teman, taat akan firman Tuhan. Jadi taat akan firman Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, taat akan firman Tuhan. Kalau semisal istilahnya orang lain istilahnya berbuat dosa, kita jangan iri dengan dosa yang apa yang dia buat gitu loh. Kalau orang lain misalnya nih gonta-ganti pacar misalnya, atau misalnya orang lain mungkin pacarannya itu kurang sehat misalnya, kita jangan ikutin. Jadi misalnya kalau kamu misalnya saat ini masih single, yes, nikmati kesinggelannya gitu loh, single, nikmati, nggak salah, nggak dosa gitu loh, daripada istilahnya punya pacar tapi ganti-ganti. Itu lebih gimana coba ya kan? Jangan dibilang, bang, udah biasa bang, udah biasa apa namanya, udah biasa perasaan saya sudah biasa diputus bang, udah biasa perasaan saya dihianati. Jangan juga coy, sakit coy gitu loh, ya kan? Jangan gitu ya kan? Jadi istilahnya tuh ya nikmati apa yang saat ini kau alami, kau yang saat ini. Kalau kamu masih jomblo, masih single, ya nikmati gitu loh, ya kan? Tetap dalam kebenaran, kesetiaan akan firman Tuhan gitu loh. Tetap jangan istilahnya ibaratnya orang apa, angin ke utara kita ikut ke utara, angin selatan kita ikut selatan. Kita itu angin surgawi. Nah, angin surgawi, kita tuh anginnya Tuhan. Ya kan, anginnya Tuhan itu memberikan kita kesegaran bagi jiwa dan pikiran kita gitu. Jadi istilahnya nggak ada yang ikut Tuhan itu istilahnya tuh ketinggalan zaman, nggak ada. Justru istilahnya anak-anak Tuhan itu orang-orang yang memimpin zaman gitu loh teman-teman. Nah, penutup teman-teman, penutup. Nah, penutup 1 Timotius 6 ayat 11 sampai yang ke-12 teman-teman. Tetapi engkau hai manusia. Nah, ini berbicara tentang tadi teman-teman, ya kan, supaya kita itu tetap bertumbuh, ya kan. Dan kita tahu nih yang namanya ketidakbenaran, kita tahu nih apa rupa-rupa pengajaran sesat, ya kan. Kita tahu nih, tetapi engkau hai manusia. Nah, 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, ya kan. Kejarlah keadilan, ibadah. Nah, ibadah penting teman-teman. Saya mau bilang teman-teman, kalian keren semuanya. Nah, top abis karena kalian istilahnya itu meluangkan waktu bagi Tuhan. Dan tidak kebetulan kalian bisa Zoom sama-sama untuk tahu tentang kebenaran akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu, ya kan, dalam satu ibadah ini nih, saya percaya ada yang terbesit di dalam kalian, ada yang terbesit dalam hati kalian yang menjadi rema bagi kalian. Terus gini,
1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ayat 12, bertandinglah, nah teman-teman nih, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. So, kejarlah, bertandinglah dalam pertandingan iman sampai nafas penghabisan, sampai Tuhan yang mengatakan finish. Memang banyak pengajaran yang menyesatkan, tetapi kita harus bertumbuh. Bagaimana kita harus bertumbuh tadi teman-teman? Kembali ke Alkitab. Kembali ke Alkitab. Bagaimana jadi kembali ke Alkitab? Baca firman Tuhan. Dan kita akan ketawa dengan orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran. Banyak teman-teman, banyak yang memutarbalikkan kebenaran akan firman Tuhan. Apalagi yang namanya LGBT tadi. Itu ngeri banget teman-teman. So, tetaplah kuat di dalam Tuhan, selamat bertanding, dan jagalah kekudusan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. God bless. Kita mau doa ya teman-teman, kita mau doa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah dan kebaikan Tuhan yang tidak henti-hentinya berlimpah-limpah bagi kami. Kami bersyukur dan bersuka cita Tuhan bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengar akan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan pada saat malam hari yang indah ini, setiap kami boleh kembali diingatkan akan kebenaran akan firman Tuhan. Tentang banyak Tuhan angin-angin pengajaran yang licik Tuhan, yang ingin melemahkan akan iman kami Tuhan, yang ingin membuat jalan kami salah Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu menuntun kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan benar di hadapan-Mu ya Bapa. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan akan kelakuan yang bersih selain daripada firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan anak-anak muda-Mu yang pada saat ini join bersama-sama dalam Zoom pada malam ini Tuhan, biarlah kiranya kuat di dalam Tuhan dan boleh memegahkan diri hanya di dalam Tuhan. Inilah doa kami bagi Engkau Bapa. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap mereka yang mungkin pada saat ini dalam kelemahan Tuhan, dalam kelemahan badan, dalam kelemahan iman, baik itu dalam pergumulan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan mujizat-Mu Tuhan terjadi, kuasa-Mu dinyatakan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan Engkau menyediakan kemenangan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. 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 Thank you Bang. Thank you. Sama-sama. Luar biasa. Semuanya diberkati ya sama firman dari Bang Arianta ya. Diberkati ya. Yang diberkati bilang dong. KGC. Haleluya. Jadi itu tadi ya. Syukur puji Tuhan kalian, kita semua yang ada di sini adalah anak-anak muda pilihan Tuhan. Kita ada di Zoom ini, kita boleh beribadah, kita boleh berkomunitas tadi ya. Kata Abang juga, hidup dalam komunitas yang takut akan Tuhan itu salah satu cara untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan ya. Biar kita nggak terombang-ambingan sama pengajaran sesat di sana sini. Keren, thank you Bang Har, luar biasa Bang Har. Panutan saya ini. Kita sama-sama dulu. Halo, Shalom Nova. Tidur kan Nova? Halo? Ini kayaknya videonya ke-post ya? Videonya ke-post pas tidur. Shalom Jaja. Ja, mana mukanya Ja? Jaja? Stephen Jaja?
Wah, dia lagi nyetir motor kayaknya nih. Lagi naik motor. Oh iya, lagi naik motor, anak motor kan. Jessica, Via, Tere. Salam Tere. Mana mukanya Tere? Wah, lucunya anjing Harvey, anjing apa tuh, Bro? Oke, guys. Hari ini belum ada yang baru ya. Feby katanya ada anak baru, Be. Udah di WA tapi tadi yang katanya oke. Sel, lapar kah Sel? Kamu mau ikut kuku Sel? Makan jempol kamu lapar kah Sel? Oke, guys, nggak usah lama-lama nih kita ada. Oh iya, aku mau nanya siapa di sini yang ikut Abah? Siapa yang ikut Abah? Angkat tangan. Iya. Oi, keren kalian. Iya. Yang ikut Abah tetap konsisten ya baca Abah ya. Sediakan waktu-waktu kosong kalian untuk baca Alkitab, baca suratnya dari Tuhan, surat cintanya Tuhan. Tadi kan udah dibilang sama Abang tuh, berpegang pada kebenaran firman Tuhan itu adalah salah satu cara juga untuk kita bertumbuh. Jadi baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau waktu kosong baca Alkitab, jangan drakor guys. Drakor nggak apa-apa, tapi pada waktu dan tempat. Oke guys, semangat baca Abahnya. Yang ketinggalan disusul, yang masih konsisten baca Abah lanjutkan. Kalian luar biasa. Selanjutnya kita ada beberapa info yang dikasih sama saudari kita Feby Ria ya. Feby, kayaknya lampu di rumahnya terang banget. Lampu di kamar. Lampu di kamar kayaknya terang banget. Oke. Kan aku terang, Will. Kamu lupa ya? Bukan cuma dia aja yang terang. Tidak kau lebar. Oke, langsung. Silakan Bebe. Oke, shalom semuanya. Shalom. 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 Ramai banget ya, ada 1.000 orang. Puji Oke. Tuhan. Ada tambahan tuh anjingnya Harefa tuh. Oh iya, nanti kenalan ya sama Kimi. Kalian tuh Bukan lah. Oh enggak ya? Jangan dikasih Feby lah. Boleh deh, nanti jadi saksang. Oke, informasi yang pertama. Kenapa Will motong aku? Enggak. Oke, informasi yang pertama. Sabtu depan dilayani oleh Korudi dengan tema Embedded. Benar nggak? Itu lah ya. Korudi. Itu Korudi Palangkaraya ya. Iya ya, ketua kita. Ya. Oh, Korudi kirain. Palangka. Oke deh. Iya. Kirain Korudi Bas kan banyak soalnya yang namanya Rudi. Oke deh. Aku dengarnya ayam mendit. Embedded. Oke, yang kedua, Senin tanggal 8 Maret Komsel KGC jam 7:30 malam. Oke guys, jangan ada yang lupa ya, kita komsel setiap hari Senin. Nanti teman-teman bisa join untuk link Zoom-nya nanti ada di grup KGC Warrior. Oke, yang ketiga, diingatkan ya teman-teman, setiap hari Sabtu kita itu ada puasa dan ada doa puasa juga setiap hari Sabtu jam 12 siang. Itu nanti kalau misalnya orangnya banyak, biasanya kita pakai Zoom atau WA ya teman-teman, seperti tadi pakai WA. Karena orangnya cukup di WA aja. Oke deh, yang keempat, diingatkan untuk pengurus ingatin ya. Pengurus mana nih? Orang-orangnya telinganya dipasang ya. Kita ada fellow setiap hari Rabu. Enggak setiap hari, Deng. Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 ya, bukan 2022, jam 7:30 malam kita ada fellow. Jadi teman-teman pengurus nih jangan ada janji lagi nih selain fellow si pengurus ya. Jadi join nanti ketua kita marah. Oke.
buat leader-leader nanti kita ada rock journey. Jadi buat leader-leader artisi bisa tetap stay untuk kita lebih ngulik-ngulik lebih dalam lagi tentang kebenaran firman Tuhan ya teman-teman. Oke, ini adalah yang terakhir yang paling ditunggu-tunggu teman-teman semua, yaitu adalah persembahan. Teman-teman bisa Oke, sekian informasi dari si anak manis ini. Saya anak manis mohon pamit undur diri. Nggak ada kau. Oke, thank you VB. Jadi guys, jangan lupa join lagi di KJC kita Sabtu depan ya. Semangat ya, dan jangan lupa Sabtu depan dengan spirit yang lebih bernyala-nyala lagi, dengan persiapan yang lebih oke lagi, karena kita mau menghadap ke hadirat Tuhan dan kita mau berkumpul bersekutu sama teman-teman seiman kita guys. Oke, thank you semuanya, dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan akan dipimpin doa oleh abang kita tersayang, Abang Haryanto. Silahkan Bang. Oke, kita berdoa ya, kita berdoa. Bapak, terima kasih atas anugerah dan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami pada saat malam ini Tuhan. Kami kembali boleh diingatkan akan firman Tuhan, dan kami berdoa pada saat malam hari yang indah ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Engkau memberkati kami Tuhan dengan umur panjang. Engkau menjauhkan kami dari segala macam virus-virus yang mematikan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, yang pada saat malam hari ini Tuhan, ya Tuhan, ikut Zoom bersama-sama. Biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka senantiasa naik bukan menjadi turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau membuat mereka boleh menjadi generasi seperti anak panah di tangan seorang pahlawan ya Tuhan, dan boleh tepat sasaran, yaitu sasaran kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa Bapa dalam nama Yesus, jika ada yang sakit, biarlah kiranya pada malam hari ini kesembuhan-Mu Tuhan tercurah atas mereka. Bilur-bilur Tuhan menyembuh. Jika saat ini mereka ada mengalami jalan buntu, biarlah kiranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan buntu boleh menjadi jalan yang terbuka lebar Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, pertemukan kami minggu depan Tuhan, dengan jumlah bilangan yang bertambah-tambah dan dengan roh yang menyala-nyala, dan biarlah Engkau saja yang dipermuliakan. Inilah doa kami bagi Engkau. Biarlah juga Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberkati akan pekerjaan-Mu pada malam ini Tuhan. Biarlah segala sesuatunya kami kembalikan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Amin.